banyak sekali efek-efek yang bikin bibir saya getar-getar. Bahkan efek kemunculan cameo dari seri kedua pun nampaknya tidak membantu banyak bagaimana kualitas keseluruhan film ini. Saya merasa sangat dikecewakan oleh sang sutradara, karena baru kemarin Wong akhir-akhir ini tuh banyak warga yang kehilangan uang loh, Pak. Salam sinema sahabat sinemalogi. Pamali Tumbal adalah film horor yang disutradarai Bobby Prasetyo. Film ini dibintangi Keisha Lefronka, Fajar Nugra, Umi Kuari, Nai Jenar Maesa Ayu, Ferdi Sulaiman, Dominic Sanda, Krishna Ketaro, Ben Bening, Aldean Tegar Gemilang, dan lain-lain. Kampung tempat tinggal Putri yang diperankan Keisha Lefronka sering mengalami kejadian misterius. Beberapa perempuan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sering terjadi pencurian uang yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Suatu hari Ibu Putri tiba-tiba menghilang. Putri bersama sahabatnya Kiki yang diperankan Umi Kuari dan Cecep yang diperankan Fajar Nugra lalu menelusuri petunjuk yang ada demi menemukan ibunya kembali, mulai dari menyusuri hutan angker, pabrik terbengkalai, sampai tiba di sebuah rumah tua yang ternyata dihuni oleh tuyul dan kuntilanak hitam yang mengerikan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Pamali Tumbal memang seperti sudah ditakdirkan sebagai tumbal di franchise Pamali. Meski saya sendiri hanya suka dengan Pamali 2 Dusun Pocong. Di antara ketiga seri Pamali ini, Pamali Little Devil yang paling keluar jalur dari sinopsis cerita asli game. Hampir semua dirombak total. Sang karakter utama yang bernama Putri di cerita aslinya adalah seorang mahasiswi. Namun di film digeser menjadi anak SMA. Termasuk anggota keluarga juga diubah. Mau nggak mau, konflik utama di film ini juga dirombak total. Di versi game, Putri mengunjungi rumah kakeknya dengan harapan mendapatkan warisan kakek untuk pengobatan sang ayah. Meski sudah diperingatkan untuk tidak berurusan dengan kakek, Putri tetap bersikeras untuk berkunjung. Putri belum tahu aja kalau sang kakek mendapatkan kekayaan berkat bantuan makhluk gaib berukuran kecil, yaitu tuyul. Sementara versi film dirombak habis-habisan sehingga konflik melebar dan gak jelas. Banyaknya karakter bermunculan namun minim kontribusi, bahkan gak ada peran untuk kematangan cerita di film ini. Seperti karakter Tembong yang eksistensinya di film ini pada akhirnya hanyalah untuk menuhin sudut frame yang kosong aja. Tidak ada dialog yang jelas dan keberadaannya mubazir sekali. Sebenarnya produksi film-film Pamali sanggup memberikan nuansa kengerian yang ciamik. Tanpa kemunculan pemedi sepaket dengan jumpscare pun film ini sudah cukup bikin bulu kuduk merinding. Namun, kenyataannya jilid ketiga kali ini tidak banyak menyajikan banyak hal yang baru. Hampir tidak ada yang menarik selain teknik pengambilan gambar yang terus-terusan berotasi 360 derajat hingga obrolan kelar dan kamera pun berhenti. Itu pun juga bukan hal yang baru di dunia sinema. Dasar cerita kurang kuat, motivasi yang ngambang membuat film ini memiliki ketidakjelasan tujuan film ini bercerita. Seakan hanya sibuk memperkenalkan, ini loh tuyul, ini loh Mbak Kunti Hitam, mereka ini serem loh. Film ini seakan lupa tugas untuk merangkai sebuah cerita yang enak untuk diikuti. Sajian backstory sebagai clickbait di awal film pun masih terasa kurang meyakinkan. Seakan memunculkan subplot di dalam plot yang justru malah membuat plot awal menjadi kedodoran dalam menyelesaikan runut cerita. Sehingga film seakan diajak untuk memilih mana yang harus dijadikan prioritas, kisah perjalanan tuyul atau kisah kelam dendam sang Kunti Hitam. Masing-masing menyajikan teror yang gak penuh, tanggung dan kurang menggigit. Kita sebagai penonton seakan dipaksa untuk takut, tapi nggak diberi kesempatan untuk teriak. Jadinya ya kentang, film ini tentang tuyul atau tentang Kunti Hitam. Bahkan saya pun dibikin untuk bingung sendiri dengan kemunculan kunti ceplok yang berjatuhan dari plafon. Mereka siapa dan apa tujuannya muncul seperti itu? Apakah mereka ini semasa hidupnya adalah mbak-mbak yang sempat dinyatakan hilang di daerah tempat Putri tinggal? Atau justru dimunculkan karena biar terlihat keren aja? Yang lagi-lagi sangat disayangkan adalah
Peran Keisha Levronka di film ini sebagai putri nampaknya tak memunculkan empati sama sekali. Peran atau karakternya kurang bisa dicintai dengan sepenuh hati. Kayak ada yang ganjel, walau kualitas Keisha dalam berperan pun gak bisa dipandang sebelah mata. Begitu juga dengan para pemain lainnya. Ada yang stealing the show, namun gak jarang yang garing. Karakter Cecep pun kali ini juga nampak banget berubahnya dengan Cecep di 2 film awal. Sementara Umi Kwari seakan dibatasi kemampuannya untuk bereksplorasi dengan karakter Kiki. Meski diberi kemudahan karena dia mendapatkan karakter orang Betawi sehingga memudahkan dia untuk berakting alami. Tapi secara naskah cerita, saya justru paling kasihan dengan karakter yang dia mainkan. Sungguh akhir seorang sidekick yang nyesek banget. Pokoknya gitulah ya, takut spoiler. Namun totalitas akting Ferdy Sulaiman dan Nai Jenar Maesa Ayu masih tidak tergantikan. Sayangnya mereka semua ini mendapatkan naskah yang kadang membuat kemampuan akting mereka menjadi terkesan ala kadar. Porsi komedi di film ini yang terbilang tipis pun meski bagus, tapi tak punya daya untuk mengangkat Pamali Tumbal menjadi film horor menyenangkan tahun ini. Seperti halnya divisi visual effect, aksi terbang-terbangan yang bikin mata sakit, karena selingnya yang bikin saya gemes amat. Hasil akhir dari efek terbang-terbangannya bikin sakit kepala. Sepengetahuan saya, banyak sekali efek-efek yang bikin bibir saya getar-getar. Bahkan efek kemunculan cameo dari seri kedua pun nampaknya tidak membantu banyak bagaimana kualitas keseluruhan film ini. Saya merasa sangat dikecewakan oleh sang sutradara. Karena baru kemarin saya dibikin seneng dengan tontonan Sihir Pelakor. Kenapa justru dengan Pamali Tumbal ini malah saya merasa kena tipu? Ada apa dengan Bobby? Pada akhirnya Pamali Tumbal harusnya bukan menjadi seri terakhir dari Pamali Universe, karena masih ada satu seri lagi yaitu Pamali The Hungry Witch. Apakah seri keempat ini bakal jadi dibikin? Mengingat kualitas Pamali Tumbal nggak seciamik seri 2. Apakah Bobby bakal menggait penulis baru? Apakah Bobby masih akan tetap memasang Fajar Nugra di instalasi Pamali berikutnya? Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Pamali Tumbal yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.